Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak terasa Ramadan hampir berlalu, tapi Bingkai Berita Ramadan masih akan menemani Anda selama 1 jam ke depan. Dan seperti biasa, kami akan menghadirkan liputan-liputan unik dan terkini yang dikemas secara menarik dan ringan. Bersama saya Robi Purba. Dan saya Soraya Larasati. Inilah Bingkai Berita. Robi, aku mau nanya deh, dulu nih waktu ngurus pemakaman opung kamu itu gampang nggak? Apa ada kesulitan? Kenapa kau nanya-nanya opung aku, Butet? Aku penasaran saja. Penasaran saja? Penasaran. Dulu makamin opung sih lancar, alhamdulillah nggak ada masalah. Dan memang kebetulan waktu itu makamin opung di tanah keluarga gitu, dia di pemakaman keluarga. Emang kenapa? Oh luar biasa ya, punya pemakaman keluarga sendiri ya. Gini loh, ternyata urusan pemakaman di negara Swiss itu repot, Robi. Nggak kayak di Indonesia nih, terutama pemakaman secara Islam. Betul, dan setahu aku pemakaman dengan cara dikubur seperti dalam Islam emang nggak umum di sana. Dan kebanyakan jasad orang yang meninggal dikremasi. Tapi untungnya sekarang di Swiss udah ada nih pemakaman khusus muslim. Seperti apa wujudnya? Berikut liputannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Siapa sangka jika lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dan merdu ini berasal dari seorang mu'alaf, Marco Kohler atau Abdul Jabbar namanya. Awal perkenalan pria ini dengan Islam memang setelah ia berkenalan dengan muslimah asal Indonesia yang kini menjadi istrinya. Namun setelah mengetahui Islam lebih dalam, ia justru makin mencintai Islam. Sadaqallahul azim wa sadaqallahul Qur'anil hakim. Belasan tahun mempelajari Islam, kini Abdul Jabbar sudah mampu membaca Al-Quran dengan baik. Allahu Akbar. Bahkan ia juga aktif berjuang menegakkan Islam di kota kelahirannya, Biel, Swiss. Salah satu hal yang ia perjuangkan yaitu pemakaman bagi kaum muslim. Di Eropa, tradisi memakamkan jenazah sudah banyak ditinggalkan. Mahalnya harga lahan membuat sebagian besar orang Eropa memilih mengkremasi atau membakar jenazah sanak saudara ataupun kerabat mereka, lalu membuangnya di suatu tempat. Ya, fenomena ini tentu saja meresahkan bagi seorang muslim seperti Marco Kohler atau Abdul Jabbar. Bertahun-tahun ia berusaha mendapatkan lahan khusus untuk pemakaman umat muslim. Di kotanya, Biel memang ada sebuah pemakaman yang cukup besar dengan luas mencapai 10 hektar. Sayangnya, tata cara penguburan mereka tentu saja berbeda dengan kaum muslim. Bagi muslim, jenazah yang dikuburkan haruslah menghadap kiblat. Karena itu, tentu saja jenazah seorang muslim tak bisa dimakamkan di antara kuburan jenazah umat lainnya. Pasalnya pemakaman di Biel ini sudah tertata begitu rapi, sehingga tak mungkin jika makam seorang muslim dipaksakan menghadap kiblat dan berada di tengah-tengah makam yang rapi tersebut. Selain itu, pemerintah Swiss memiliki aturan bahwa seseorang yang telah meninggal tidak bisa langsung dikuburkan dalam jangka waktu 1 kali 24 jam. Jenazah harus diperiksa apakah benar-benar telah meninggal dunia dalam waktu lebih dari 24 jam. Sementara dalam Islam, orang yang telah meninggal dunia harus segera dimakamkan. Ya, perjuangan Abdul Jabbar memang tidaklah mudah. Namun setelah melalui perjalanan yang begitu panjang, perjuangannya pun berbuah manis. Pemerintah kota memberinya lahan khusus untuk kaum muslim di kompleks pemakaman kota Biel. We are starting 9 years ago. And it was a long process. Since last year in November we get it. And then now we have the first buried. It's a pity. It's a baby. We start with a baby. That's not really nice, but it is also Allah Subhanahu Wa Taala knows this. Why it is like this? Yeah. Kini baru ada satu jenazah yang dimakamkan di sini. Jenazah seorang bayi dari pasangan asal Turki yang berdiam di Biel. Makam ini seolah menjadi simbol dimulainya babak baru kehidupan masyarakat muslim yang lebih baik di kota Biel.
Perjuangan seorang Abdul Jabbar bukan hanya soal pemakaman. Saat menjadi muslim, ia pun harus berjuang memenangkan hati orang tua dan saudara-saudaranya. Ya, orang tua Abdul Jabbar sempat terkejut dengan keputusan sang putra tercinta. Namun akhirnya mereka menerima keputusan itu. Bahkan memperlakukan istri Abdul Jabbar, Ikoy Kohler, dengan sangat baik. Seperti kali ini, orang tua Abdul Jabbar mengundang anak dan menantunya untuk berbuka puasa di rumah mereka. Saya pun beruntung bisa ikut berbuka bersama dengan keluarga ini. Sambutan hangat dari Rosemary Kohler, ibunda Abdul Jabbar, terasa sekali saat kami memasuki rumah mereka. Mereka sengaja menunda makan malam untuk menghormati kami yang tengah berpuasa. Ya saudara, saat ini saya berada di tengah-tengah keluarga Kohler, orang tua dari Bunda Ikoy dan juga Abdul Jabbar. Sangat spesial sekali karena kali ini saya diservis dengan makanan halal food atau makanan halal dari Eropa. Keluarga Kohler begitu harmonis. Bruno dan Rosemary Kohler tak pernah mempermasalahkan agama yang diyakini anaknya. At first we were surprised because he didn't ask about their religion before, and then we thought, oh, it's his decision. So we tried a little to understand, and we already knew a little bit about it, and now it's very good. We like both of them, and we are one family. It's okay with us. Nah pemirsa, selain urusan pemakaman, ada lagi nih masalah lain yang harus dihadapi umat muslim di Swiss. Terutama orang tua yang memiliki anak perempuan. Apa ya kira-kira ya? Nah liputan selengkapnya sesaat lagi, tetap di Bingkai Berita Ramadan. Ras, kalau nanti insya Allah dikaruniai sama Allah nih anak perempuan cantik gitu ya, kalau bisa dijaga, benar-benar dijaga dan dikasih pendidikan agama yang lebih deh Ras. Itu udah pasti dong Robi. Sekarang itu soalnya zaman serba edan, pergaulan bebas udah merajalela, apalagi nih di negara barat seperti Swiss. Nah ini dia tantangan bagi umat muslim di Swiss. Gimana kira-kira cara mereka melindungi anak perempuan mereka dari pengaruh budaya barat? Berikut liputannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siapa yang tak ingin memiliki anak pandai seperti ini? Tak hanya sekedar pandai ilmu dunia, tapi juga ilmu akhirat. Ya, di era modernisasi seperti sekarang, membesarkan anak merupakan pekerjaan rumah yang cukup berat bagi para orang tua. Betapa tidak, kesibukan orang tua dalam mencari nafkah membuat mereka kadang lupa mengawasi anak-anak. Belum lagi faktor pergaulan saat anak-anak beranjak dewasa juga kerap menjadi tantangan terberat bagi para orang tua dalam mengarahkan putra-putri mereka. Apalagi bagi mereka yang tinggal di sebuah negara sekuler. Di tempat yang sebagian besar masyarakatnya tak lagi percaya akan Tuhan, membuat para orang tua muslim khawatir akan perkembangan putra-putri mereka. Assalamualaikum. Anak-anak udah siap mau ngaji? Tapi udah siap Om, Oke. sanksi. Saya taruh ini dulu. Silakan Om. Seperti yang dialami Sri Wahyuni. Wanita asal Banyuwangi, Jawa Timur yang kini bermukim di Fraubrunnen, Switzerland ini mengaku mengalami kesulitan dalam membesarkan dua anaknya, Vanessa dan Tobias. Di satu sisi, ia ingin melindungi keduanya dari pengaruh budaya barat yang banyak bertentangan dengan nilai-nilai keislaman. Namun di sisi lain, ia paham sekali situasi yang ada di lingkungan pergaulan putra-putrinya. Salah satu kiat yang Sri lakukan adalah mendatangkan ustadz untuk mengajarkan Al-Quran kepada anak-anaknya.
Wanita tangguh yang telah bercerai dengan suaminya yang warga negara Swiss ini kini bersyukur kedua anaknya telah mampu membaca Al-Quran meskipun masih terbata-bata. Selain baca tulis Al-Quran, Sri juga menanamkan pengetahuan dan pemahaman tauhid serta pentingnya pergaulan dengan kawan yang terarah. Sri ajarkan dia untuk percaya kalau ada Tuhan kita itu Allah. Terus kita itu ya untuk makan juga kita hati-hati nggak makan, ya nggak boleh. Ya pergaulan di sini agak sulit karena juga mix ya. Kayak aku mau Indonesia benar juga nggak bisa karena di sini juga cuman ke anak kasih tahu hati-hati kalau ini nggak boleh, kalau itu nggak boleh, atau ini boleh. Kondisi yang sama juga dirasakan oleh pasangan Markus Klinker dan Siti Zubaida. Pasangan yang bermukim di desa Nire, Switzerland ini juga berusaha keras menanamkan nilai-nilai keislaman sejak dini kepada putri sematawayang mereka, Aisyah Maria. Bagi Siti, pelajaran agama merupakan faktor terpenting untuk mengarahkan perilaku anak agar tetap berada dalam koridor syariah Islam. Very good example, explain to her apa yang kita bisa makan, apa yang kita nggak bisa makan gitu. Semua explain, dia ke sekolah ketemu anak-anak yang lain. Jadi saya bilang, oh Syamaria kita kan Muslim nggak bisa makan balik belia. Jadi dia tahu, oh nanti ataupun cikgu sekolah dia nanti kita ada form to fill up apa yang kita bisa makan ataupun tak bisa makan. Kita bisa tulis. Jadi cikgu sekolah dia juga tahu. Dan dia juga nanti saya bicara sama dia gimana kenapa kita nggak bisa makan gitu sebab kita Muslim. Siti juga paham betul kehidupan kaum remaja di negara tempatnya bermukim. Karena itu ia berusaha menanamkan nilai-nilai Islam melalui pelajaran membaca Al-Quran dan juga kegiatan keagamaan lainnya. InsyaAllah lah saya cuba sedaya upaya, like for example saya bawa dia pergi ke mengaji. Saya bawa dia pergi ke Arabic school, belajar. Kadang-kadang ya, sungguh pun kita kasih dia belajar, tapi dia dengan ibu ni kan sikit ada sikit. Jadi saya bawa dia ke tiap-tiap minggu ke Arabic school di Zurich, Reuters Russell, dan ketemu anak-anak yang lain yang ada Muslimah Libya. Sementara Markus Klinker sang ayah berusaha untuk tetap demokratis. Meskipun di satu sisi ia juga berupaya mengarahkan anaknya agar tetap berada pada koridor Islam. This is not a contradiction, you know. To be and to develop to a good Muslim, I think you need to be free. The challenge is that you can provide the values. Yeah, it's like in her younger age, if she sees what is important to us. What is the center of our thoughts. If she applies this, then the freedom of society is actually a benefit because she can develop, she can make her choices.